Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkin Adiani dari kelas 5B reguler pagi dengan NIM 2011198. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Citra yang telah memberikan penjelasan tentang inovasi sektor publik, dan di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan Ibu Citra dan sedikit pembahasannya. Di sini ada 4 pertanyaan yang diberikan Ibu Citra, dan saya akan menjelaskan poin pertamanya, yaitu mengapa diperlukan inovasi sektor publik, internal dalam negeri, dan eksternal luar negeri. Inovasi sektor publik internal dalam negeri. Tentunya inovasi sendiri mempunyai peran penting dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di bidang pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain. Mengapa diperlukan inovasi sektor publik internal dalam negeri? Dengan adanya inovasi, maka suatu instansi atau lembaga bisa memberikan pelayanan yang inovatif yang berimplikasi kepada meningkatnya kesejahteraan yang diharapkan masyarakat. Inovasi yang dimaksud di sini adalah proses pembaharuan sistem dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Inovasi sangat berperan penting dalam berbagai aspek seperti aspek pekerjaan, ekonomi, dan lain-lainnya. Seperti contoh yang ada di negeri kita, yaitu pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan top 45 inovasi pelayanan publik karena mereka mempunyai program Si Pelandu Kilat, yaitu sistem pelayanan administrasi kependudukan untuk wilayah perbatasan, di mana program ini masyarakat dapat hal positif yang dirasakan. Selanjutnya, inovasi sektor publik eksternal luar negeri. Tentunya di luar negeri pun sama seperti di negara kita yang mempunyai inovasi-inovasi terbaru dalam berbagai bidang. Tujuan inovasi di luar negeri tentunya tidak jauh berbeda dari negara kita. Seperti contoh di negara Denmark, mereka mempunyai tujuan untuk menjadi lebih efisien dan berkualitas tinggi melalui inovasi-inovasi yang diberikannya. Inovasi sektor publik di luar negeri tentunya mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda dengan kita. Seperti contoh yang di Denmark, yaitu yang sedang membuat case study OECD, yang dimana Indonesia juga terdapat di dalamnya juga. Mungkin kerjasama ya. Yang ini bertujuan untuk memudahkan proses replikasi inovasi pada sektor publik, di mana COI ini mengembangkan paduan langsung untuk mengevaluasi inovasi sektor publik yang terdiri dari 4 fase evaluasi. Mereka juga mempunyai langkah-langkah strategis dalam menciptakan inovasi yang terbaru ini, yang dibuat bersama para peneliti yang bertujuan untuk membuatnya lebih mudah. Lalu pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan menurut Agus Dwianto ada 2 hal mengapa perlu inovasi sektor publik dari internal dalam negeri dan eksternal luar negeri. Internal dalam negeri ada 8, yaitu yang pertama, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pemusatan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat. Kemudian desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Lalu yang kedua ada manual ke tradisional atau good government. Government atau pemerintahan adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemerintah. Lalu ada yang ketiga, yaitu sistem tertutup atau sistem terbuka. Sistem terbuka yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada pengunjung untuk memasuki ruang koleksi dan memilih jenis koleksi yang dibutuhkan. Lalu sistem tertutup yaitu tidak boleh langsung mengambil koleksi bahan yang diinginkan, tetapi harus melalui petugas. Yang keempat yaitu sinergi. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Lalu yang kelima yaitu ada pendekatan administrasi. Pendekatan ini sendiri banyak menggunakan teknik administrasi yang terdiri dari forecasting, planning, organizing yang disebut the mechanic of management, sedangkan commanding, coordinating, communicating, dan controlling disebut the dynamic of management. Lalu yang keenam ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat sendiri menjadi bagian penting dan titik strategis termasuk keterlibatan dalam terwujudnya good governance, di mana partisipasi masyarakat dengan menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketujuh yaitu masyarakat yang tidak berpikir kritis dan berpikir kritis. Maksudnya di sini yaitu masyarakat tidak boleh mendapatkan informasi secara asal, belum tentu asalnya, yaitu akan membawa pengaruh buruk bagi kita, yaitu kesesatan berpikir yang akan berpotensi menimbulkan hal-hal yang merugikan. Lalu yang kedelapan ada status quo. Status quo adalah keadaan dalam waktu tertentu atau secara umumnya keadaan saat ini dari situasi tertentu yang tidak seharusnya berkembang secara alami menuju keadaan lain. Yang ketiga yaitu menjelaskan menurut pandangan sendiri mengapa perlu diinovasi sektor publik. Menurut saya, inovasi sektor publik ini sangat-sangat berperan penting bagi bidang pemerintahan di Indonesia maupun di luar negeri. Karena dengan inovasi sektor publik ini dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas SDM, dan juga efisiensi yang dapat diberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan ini masyarakat bisa terbantu dengan adanya inovasi suatu publik yang diberikan. Lalu yang terakhir yaitu contoh inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan pemerintah. Di sini saya memberi contoh pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013 mereka mempunyai program Rumah Sejahtera, yaitu upaya pengentasan kemiskinan dari Banua Anam. Di sini program ini memberikan pelayanan kepada keluarga miskin seperti rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Keluarga miskin tersebut juga tidak cukup pangan untuk dikonsumsi sehari-hari serta tidak memiliki jaminan kesehatan dan kecukupan pendapatan untuk menunjang kehidupan. Inovasi ini berdampak positif terhadap keluarga miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan adanya program ini, diharapkan keluarga yang membutuhkan bisa terjamin kebutuhannya, kesehatannya, dan juga diharapkan inovasi ini berpotensi untuk diterapkan di wilayah lain agar keluarga-keluarga yang membutuhkan bisa terrealisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam pembahasan materi ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Citra Iyasya yang telah memberikan penjelasan materi tentang inovasi sektor publik. Saya harapkan bisa bertemu kembali dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.